pelajar yang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah hingga menembus 400 orang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sempat mengusulkan penghentian sementara program MBG. Kita ke kabar lain, penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa, keracunan tersebut diakibatkan makanan yang terkontaminasi bakteri. Dinas Kesehatan Kulon Progo menyatakan menu makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa di Wates keracunan positif terkontaminasi bakteri. Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Surat itu meminta persetujuan orang tua murid, salah satunya tidak menuntut apabila murid keracunan makan program MBG. 171 siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sosiologi. Saat ini saya akan menganalisis sebuah kasus yang telah terjadi di kalangan masyarakat, bahkan telah diperbincangkan di kalangan publik. Kasus ini yaitu kasus mengenai keracunan massal program makanan bergizi atau MBG yang terjadi di Bandung Barat pada September 2025. Kasus ini sangat sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan publik, disebabkan karena korban yang sangat masif dan diungkapkan bahwa adanya kesalahan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan program makanan gratis ini. Kasus ini berulang terjadi mulai dari September hingga Oktober dan korban jiwa mencapai ratusan jiwa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga tingkat SMK dan di beberapa kecamatan seperti Cipongkor, Cisarua, dan Cihampelas. Dan diketahui bahwasannya korban mengalami gejala seperti mual, muntah hingga pingsan, dan tercatat bahwasannya korban yang paling banyak terdapat di kecamatan Cipongkor yang berada di Bandung Barat. Dalam satu kejadian saja diperkirakan bahwasanya korban mencapai sebanyak 352 orang yang pada akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, dan tercatat bahwasanya ada beberapa korban yang harus dirawat secara intensif. Penyebab awal keracunan ini disebabkan dan diduga kuat karena mempersiapkan makanan yang terlalu dini hari, di mana makanan dimasak pada malam hari dan disimpan tanpa pengawasan yang higienis. Kemudian keesokan harinya makanan didistribusikan dan ada beberapa makanan yang basi karena makanan terlalu dipersiapkan dini hari. Ketua DPR Republik Indonesia Jujun Ahmad menyoroti penyebab dari keracunan massal ini disebabkan karena bahan baku yang digunakan sudah tidak segar, terkhususnya ayam, yang menyebabkan keracunan massal di Cipongkor dan menghasilkan banyak korban jiwa. Dari kasus ini, sejumlah orang tua mengaku khawatir dan melarang anaknya untuk menyantap makanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kakak inget ya, kalau dapat makanan dari pemburu MBG itu tidak ditahan, oke? Karena udah dibekelin. Kalau ada makanan yang mau, nanti besok saya masakin. Bilain ke pemburunya aku tidak makan MBG karena sudah bekal, oke? Kenapa nggak mau makan? Takut apa? Nggak dibolehin sama siapa? Nggak dibolehin sama siapa? Terus ini gimana rasanya? Nggak bakal keracunan, ini mah sehat. Hah? Ini nggak mau dimakan.
bawa bekal dari rumah ya? Iyalah, dimasakan ibunya. Karena kalaupun dari rumah yang dimakan tempe sama tahu, tapi sudah pasti bahan itu masih baru, fresh. Berarti MBG ini lebih bagus uangnya dikasih ke orang tua ya? Kalau sebenarnya ditambahkan aja menjadi dana pos untuk siswa-siswa. Oh, berarti biar guru aja ya? Iya. Guru aja yang ngelola? Guru aja yang ngelola. Kalau sekarang MBG ini kayak mana menurut Bang? Kalau sekarang MBG ini betul-betul ini proyek yang carut marut. Carut marut? Iya, bukan mengurangi masalah, semakin menambah masalah. Menambah masalah ya? Terima kasih Bang. Sama-sama Tuhan. Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labsekda mengonfirmasi bahwa sampel makanan yang diuji mengandung bakteri Salmonella yang menjadi penyebab utama keracunan massal. Badan Gizi Nasional atau BGN menemukan bahwasanya dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG ternyata tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Sehingga Badan Gizi Nasional atau BGN menutup beberapa dapur SPPG yang bermasalah di Bandung Barat hingga beberapa waktu ke depan. Program makanan bergizi gratis ini atau MBG menunjukkan dua sisi mata uang yang saling kontras, di mana di satu sisi menunjukkan tujuan yang mulia untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, sedangkan di sisi lain menunjukkan adanya kasus keracunan massal yang terjadi, di mana ini disebabkan karena adanya kelemahan signifikan dalam mengimplementasi dan pengawasan program. Perbaikan sistemis adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan untuk mencapai tujuan gizi yang berkelanjutan. Program makanan bergizi gratis ini atau MBG yang dibutuhkan bukan hanya niat baik saja, tetapi diperlukan juga transparansi, akuntabilitas yang tepat dalam memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar sampai kepada penerima tanpa membahayakan mereka. Aturan baru program makan bergizi gratis. Dapur dilarang masak sebelum jam 12 malam. Badan Gizi Nasional BGN tengah menyiapkan petunjuk teknis baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait jumlah porsi dalam program MBG. Dalam aturan baru ini, jumlah porsi makanan yang dimasak akan dikurangi agar proses memasak tidak lagi dilakukan sebelum jam 12 malam. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan SPPG hanya diperbolehkan memasak maksimal 2.000 porsi per makanan. Namun, jumlah tersebut bisa ditambah menjadi 2.500 porsi jika mencakup penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dadan menuturkan juknis BGN akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Nanti dalam pelaksanaannya tidak akan ada lagi SPPG yang memasak hingga 3.000 porsi lebih. Sebelumnya, peraturan Presiden tentang tata kelola MBG dalam waktu dekat akan disosialisasikan. Perpres tersebut salah satunya mengatur larangan dapur memasak sebelum jam 12 malam. Kami akan mendapatkan manfaat untuk 55 juta murid seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami menjadi mitra pelaksana di sekolah. Sehingga ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan ya, belum keputusan ya. Keputusannya nanti kalau Perpres sudah keluar, ada kemungkinan sistemnya tidak semuanya harus melalui dapur yang seperti sekarang ini ada. Dimungkinkan ada pendekatan dengan kita menyebutnya dengan school kitchen, di mana sekolah-sekolah yang siap bisa jadi setelah mendapatkan penilaian dari Badan Gizi Nasional menyelenggarakan sendiri makan bergizinya, tentu dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi tidak semuanya harus melalui cara seperti sekarang. Tapi ini yang kami bicarakan di dalam rapat ya. Tapi nanti bagaimana finalnya, ya tunggu bagaimana perpresnya keluar. Dan apapun yang keluar dari perpres, kami akan mengikuti dan melaksanakan.